Mertuaku membawa pelakor tinggal di rumahku. Namun ku buat mertua dan suamiku yang pengkhianat ini kehilangan semuanya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Naila. Usia 30 tahun. Seorang perempuan yang bisa dibilang sukses. Meski kata orang aku terlalu keras pada diri sendiri. Sejak kecil aku dibesarkan oleh orang tua yang sangat disiplin. Ayahku seorang pensiunan tentara. Dan ibuku guru matematika di sekolah dasar negeri. Hidup kami dulu tak bergelimang harta. Tapi penuh dengan nilai dan prinsip. Aku terbiasa hidup mandiri. Sejak kuliah, aku sudah mencari uang sendiri dengan bekerja paruh waktu. Ketika teman-teman sibuk nongkrong atau menghabiskan waktu akhir pekan di pusat perbelanjaan, aku justru sibuk menyusun laporan, mengetik skripsi orang lain untuk tambahan uang, atau jaga kasir di toko kecil dekat kampus. Perjuangan itu membuahkan hasil. Setelah lulus, aku diterima bekerja di perusahaan swasta yang cukup bergengsi. Berawal dari posisi staf keuangan, aku naik perlahan hingga kini menjabat sebagai manajer. Gajiku cukup besar untuk hidup nyaman di kota ini, dan aku juga sudah membeli rumah dengan cicilan yang kutanggung sendiri sejak awal bekerja. Kehidupan karierku mungkin terlihat sempurna dari luar, tapi kehidupan pribadiku, seperti banyak perempuan lainnya, berjalan di jalur yang berbeda. Aku menikah dengan Revan 5 tahun lalu. Revan adalah teman satu angkatan semasa kuliah. Meskipun jurusan kami berbeda, ia bukan pria ambisius, bahkan cenderung santai dalam menjalani hidup. Tapi di balik sikap tenangnya itu, ada kehangatan yang dulu membuatku jatuh cinta. Revan adalah pria yang sabar, mudah bergaul, dan penuh perhatian, setidaknya saat awal hubungan kami. Ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di bidang perizinan. Gajinya tetap dan terjamin, meski tidak besar. Tapi Revan selalu bangga dengan pekerjaannya, dan aku mendukungnya sepenuh hati. Meski aku menghasilkan lebih banyak, aku tak pernah mempermasalahkan soal siapa yang membawa pulang lebih banyak uang. Kupikir, cinta tak bisa diukur dari nominal gaji atau saldo rekening. Kami membeli rumah bersama setelah 2 tahun menikah. Sebenarnya, aku yang mencicil dan mengurus semua administrasinya, karena saat itu Revan sedang ada masalah keuangan. Tapi tak apa. Kupikir rumah itu akan jadi saksi cinta kami, tempat kami membesarkan anak-anak kelak, tempat kami menua bersama. Namun, sejak awal pernikahan, ada satu sosok yang tak bisa kuhindari dalam kehidupan rumah tanggaku, ibu mertua. Namanya Bu Marni, seorang janda berusia sekitar 58 tahun. Ia tinggal di kampung selama bertahun-tahun. Namun sejak ayah Revan meninggal 3 tahun lalu, beliau mulai lebih sering datang ke kota. Awalnya hanya menginap seminggu 2 minggu, lalu menjadi sebulan, dan lama-lama seperti tak pernah pulang lagi. Bu Marni adalah tipe wanita yang keras kepala dan punya pandangan sangat konservatif. Baginya, perempuan seharusnya tinggal di rumah, mengurus suami dan anak, memasak, mencuci, dan patuh. Pandangan yang jelas-jelas bertabrakan denganku yang tumbuh dalam lingkungan yang menekankan pentingnya pendidikan dan kemandirian perempuan. Meski berbeda pandangan, aku berusaha menghormatinya. Aku tetap melayani beliau saat tinggal di rumah kami, menyiapkan makanan, mencuci bajunya, bahkan menemaninya mengobrol meski kadang kalimatnya menohok. Aku mencoba menjadi menantu yang baik. Bukankah dalam pernikahan, kita tak hanya menikahi pasangan, tapi juga keluarganya? Bu Marni memiliki 1 anak laki-laki lagi selain Revan,
yakni kakaknya yang sudah menikah dan tinggal di luar kota bersama keluarganya. Tapi entah kenapa, Bu Marni lebih nyaman tinggal bersama kami. Mungkin karena Revan anak bungsu, atau karena ia merasa lebih berkuasa atas kami yang belum punya anak. Oh ya, kami belum dikaruniai anak. Bukan karena tidak ingin, tapi karena kesibukan dan beberapa faktor kesehatan yang belum terlalu serius tapi butuh perhatian. Aku sendiri masih dalam proses menjalani terapi kesuburan. Tapi itu bukan sesuatu yang membuat kami bertengkar. Revan, setidaknya sejauh ini, tampak memahami dan tidak menuntut terlalu banyak. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Bangun pagi lebih awal untuk menyiapkan sarapan, lalu bekerja di kantor hingga sore. Sesekali lembur, atau menghadiri rapat bersama klien. Revan juga bekerja di kantor pemerintah dengan jam kerja yang tetap. Kami jarang punya waktu berkualitas seperti pasangan lain, tapi aku selalu berusaha menyisihkan waktu untuk makan malam bersama atau liburan akhir pekan. Aku kira itu cukup untuk menjaga bara cinta tetap menyala. Malam hari, rumah kami terasa sepi tapi damai. Revan biasanya duduk di depan televisi menonton berita atau sepak bola, sementara aku menyelesaikan pekerjaan ringan atau membaca buku di kamar. Sesekali kami ngobrol soal hari-hari kami, atau membahas rencana masa depan, tentang liburan, tentang adopsi anak jika tak kunjung hamil, atau bahkan sekadar tentang jenis tanaman yang ingin kutanam di taman depan rumah. Tapi ketenangan itu, kurasa, hanya sementara. Ada hal-hal kecil yang mulai berubah seiring waktu. Namun, itu bukan cerita untuk hari ini. Hari ini, aku hanya ingin mengenalkan siapa kami. Aku, Naila, perempuan mandiri yang percaya bahwa rumah tangga bisa dibangun atas dasar cinta, hormat, dan kerjasama. Revan, suamiku, pria yang dulu membuatku percaya bahwa kesetiaan masih ada di dunia ini. Dan Bu Marni, ibu mertua yang kini menjadi bagian dari kehidupan kami, dengan segala sikap keras dan pandangan tradisionalnya. Kami tinggal di rumah 2 lantai yang kutata dengan penuh cinta. Ruang tamunya bersih dan hangat. Dindingnya dihiasi foto-foto pernikahan kami. Dan kamar tamunya kini menjadi tempat Bu Marni beristirahat. Dari luar, kehidupan kami mungkin terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Dan dalam benakku, aku pun ingin mempercayai itu. Karena siapapun pasti ingin rumahnya menjadi tempat pulang yang aman dan penuh cinta. Tempat di mana setiap langkah adalah kenangan, dan setiap sudutnya menyimpan harapan. Tapi sayangnya, hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Tapi untuk saat ini, anggaplah ini awal dari cerita kami. Cerita tentang rumah, tentang cinta, tentang kepercayaan, dan tentang luka yang kelak akan membuka mata. Sudah hampir 4 bulan Bu Marni tinggal di rumah kami. Awalnya aku mengira kehadirannya hanya sementara, untuk menenangkan diri setelah masa berkabung atas wafatnya mendiang ayah Revan. Tapi seiring berjalannya waktu, beliau seperti telah menetap. Seperti rumah ini memang miliknya, dan aku hanyalah tamu yang sedang menumpang. Ini dinding kok warna abu-abu begini, kayak rumah duka saja, komentarnya suatu pagi sambil mengaduk kopi di dapur. Kalau ibu sih sukanya warna-warna cerah, ya, kuning atau hijau muda. Lebih hidup, gitu. Aku hanya tersenyum, meski sudah kukatupkan bibir kuat-kuat agar tak terpancing menjawab. Dinding itu kupilih sendiri dengan hati-hati. Hasil konsultasi dengan desainer interior dan sesuai dengan gaya minimalis yang kusukai. Tapi entahlah, sepertinya selera ibu mertua selalu berseberangan denganku. Tak hanya dinding, bahkan letak gelas, susunan sendok, posisi karpet,
Hingga bunga-bunga artifisial yang kutata di ruang tamu tak luput dari komentarnya. Anehnya, Revan tidak pernah membelaku. Namanya juga orang tua. Nai, sudah biarin aja. Daripada bikin ribut. Katanya santai saat aku mengeluh pelan malam itu. Bukan soal ribut, Van. Tapi ini rumah kita. Jawabku, berusaha tetap tenang. Kita yang tinggal di sini, masa semua harus menyesuaikan beliau? Revan hanya diam, lalu kembali menatap layar ponselnya. Belakangan, Revan memang lebih sering menunduk ke layar ponsel daripada menatapku. Kalau dulu dia akan pulang dan langsung menceritakan tentang pekerjaannya, kini suaranya jadi lebih singkat. Bahkan ketika aku menyapanya dengan pelukan dari belakang, dia hanya menoleh sekilas. Mungkin dia lelah, pikirku. Mungkin ada tekanan di kantor. Aku mencoba berpikir positif. Tapi rasa resah itu mulai mengendap di dada. Satu malam, saat aku tengah membereskan pakaian di lemari, aku melihat Revan keluar dari kamar mandi dengan wajah basah, membawa ponselnya yang terbungkus handuk kecil. Aku tertawa kecil. Segitunya kamu jaga ponsel? Takut nyemplung. Revan terlihat gugup. Heh? Iya, takut kena air. Mahal, tahu. Aku mengangguk, meski hatiku terasa mengencang. Dulu, Revan tak pernah keberatan membiarkan ponselnya tergeletak begitu saja di meja. Bahkan sering memintaku membacakan pesan jika tangannya sibuk. Tapi kini, dia selalu menaruhnya dalam posisi layar menghadap ke bawah. Kuncinya berubah, dan dia mulai mengaktifkan fitur sidik jari. Aku bukan tipe istri yang curiga berlebihan. Aku menghargai privasi. Tapi perubahan-perubahan kecil itu terlalu banyak untuk diabaikan. Lalu, malam berikutnya, Revan pulang lebih malam dari biasanya. Aku sudah menyiapkan makan malam favoritnya, sop iga dengan nasi hangat dan sambal terasi. Tapi begitu sampai, dia hanya berkata singkat, "Tadi udah makan di luar sama teman-teman kantor." Aku diam. "Maaf ya, nggak sempat kabarin," tambahnya sambil melangkah ke kamar, melewati meja makan yang masih mengepulkan uap panas. Seolah-olah masakanku tak lagi penting. Seolah-olah rumah ini hanya tempat singgah, bukan tempat pulang. Bu Marni duduk di sofa sambil menyulam. Sesekali melirik ke arah dapur. "Kamu jangan terlalu ribet, Nai." Namanya suami kerja. Kadang ya diajak makan sama teman-temannya. Lagian, memangnya kamu nggak capek kerja terus masak juga? Mending pesan makanan saja. Nggak usah repot-repot begitu. Aku tersenyum tipis, tapi tak menjawab. Karena aku bukan masak demi kewajiban. Aku memasak karena ingin. Karena itu caraku mencintai. Tapi belakangan ini, cintaku seperti tak bertuan. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari biasanya karena meeting dibatalkan. Hari itu hujan turun deras. Aku mengetik pesan pada Revan, menanyakan apakah ia ingin aku jemput, tapi tak dibalas. Aku pikir, mungkin dia sedang sibuk. Saat membuka pintu rumah, aku melihat 2 cangkir di meja tamu. Salah satunya masih hangat, dengan jejak lipstik merah samar di pinggirannya. Ada aroma manis, parfum yang asing, bukan milikku, dan jelas bukan dari Bu Marni yang biasa memakai minyak kayu putih. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin ibu mertua kedatangan tamu. Tapi saat kutanya ke beliau, jawabannya singkat. "Barusan ada teman ibu datang. Bawa anaknya juga. Tapi sudah pulang kok." Tak ada jejak alas kaki basah di teras. Tak ada suara kendaraan datang atau pergi dari halaman.
Tapi aku menahan diri. Teman yang mana, Bu? Tanyaku santai sambil menyimpan payung. Ya, teman arisan zaman dulu. Kamu nggak kenal. Dan selesai. Tak ada penjelasan lanjutan. Padahal Bu Marni biasanya senang bercerita panjang lebar tentang siapapun yang ia temui. Tapi kali ini, dia cepat beranjak ke kamarnya, meninggalkanku dengan kepala penuh tanda tanya. Beberapa hari kemudian, aku menyadari hal lain. Revan jadi lebih sering wangi saat hendak berangkat kerja. Parfum yang berbeda dari biasanya. Ia mulai memperhatikan penampilan lebih serius. Bahkan mengganti gaya rambut yang sudah bertahun-tahun tak berubah. Aku sempat memujinya, tapi dia hanya mengangguk pelan. Ya, bos baru di kantor, jadi lebih formal aja sekarang. Namun dari apa yang ku tahu, atasannya tetap sama. Tak ada perubahan struktur. Bahkan temanku yang juga kerja di kantor pemerintahan tempat Revan berada mengatakan tak ada bos baru di bagian Revan. Aku semakin diam. Belum bertindak. Tapi hatiku mulai belajar membaca tanda-tanda. Aku tahu, perasaan perempuan jarang salah. Yang paling mengusikku, mungkin adalah perubahan sikap Bu Marni. Ia mulai sering membela Revan. Bahkan saat jelas-jelas Revan abai padaku. Ia menyindir caraku berpakaian, menyalahkan kesibukanku di kantor, dan mulai memunculkan kalimat-kalimat seperti, "Kalau perempuan kerja terus, suami mana betah di rumah?" Atau, "Coba kamu di rumah, siapa tahu kamu cepat dikasih anak." Ucapan-ucapan yang dulu hanya sesekali, kini menjadi semacam mantra yang diulang setiap hari. Seolah-olah, aku adalah penyebab semua kehampaan ini. Aku mencoba bertahan. Berpikir ini hanya fase. Tapi luka-luka kecil yang terus-menerus disayat, lambat laun berubah menjadi perih yang dalam. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Dapurku berubah fungsi. Meja makanku sepi. Suamiku tak lagi menjadi tempat pulang. Dan ibu mertuaku semakin seperti ratu dalam rumah yang kubangun dari kerja kerasku sendiri. Lalu, suatu hari, saat aku sedang mengecek rekaman CCTV rumah, bukan karena curiga, hanya karena ingin tahu siapa yang mengambil paket di teras, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Revan pulang siang hari saat aku di kantor. Dia masuk dengan langkah cepat, dan tak lama kemudian, seorang perempuan ikut masuk dari pagar. Wajahnya tak begitu jelas karena posisi kamera agak jauh, dan hujan sedikit mengguyur lensa. Tapi sosok itu tinggi, rambutnya panjang, dan langkahnya ringan. Mereka masuk bersamaan ke rumah, tanpa ragu. Setengah jam kemudian, perempuan itu keluar, diantar oleh Revan sampai gerbang. Revan melambai kecil, tersenyum, senyum yang sudah lama tak kulihat tertuju padaku. Detik itu, seluruh dunia di sekitarku terasa runtuh pelan-pelan. Bukan karena aku sudah tahu sepenuhnya, tapi karena tanda-tanda itu bukan ilusi lagi. Aku belum konfrontasi. Belum bertanya, belum berteriak, tapi mulai hari itu, hatiku berubah, mataku lebih awas, langkahku lebih hati-hati, karena aku tahu, badai akan datang, dan aku harus siap. Sejak hari itu, sejak aku melihat perempuan asing masuk rumahku melalui layar CCTV, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Bayangannya menghantui tidurku, membisikkan ketidakpastian di sela-sela aktivitasku. Aku tersenyum pada orang lain, tapi hatiku tercekik di dalam. Aku belum bicara pada siapapun. Belum pada Revan, belum pada Bu Marni, bahkan belum pada diriku sendiri secara utuh. Tapi tubuhku tahu,
Firasatku tahu, sesuatu sedang tumbuh, seperti benalu di atas rumah tangga yang selama ini kupelihara dengan cinta dan kesetiaan. Suatu malam, aku berpura-pura tertidur lebih dulu. Revan masih duduk di ruang tengah, menonton TV. Namun dari bayangan cermin di lemari pakaian kami, aku bisa melihat tubuhnya, miring ke kiri, menunduk, dan jemarinya sibuk menyentuh layar ponsel. Sesekali ia tersenyum. Kecil. Tapi senyum itu tidak seperti saat ia berbicara denganku. Senyum itu penuh rahasia. Tak lama, ia mematikan lampu dan masuk kamar. Aku memejam lebih erat. Pura-pura sudah di alam mimpi. Ia naik ranjang dan berbaring tanpa menyentuhku. Dulu, Revan akan menggenggam tanganku meski kami tertidur membelakangi. Sekarang, tidak lagi. Ku peluk diriku sendiri dalam diam. Beberapa hari setelahnya, Revan tiba-tiba mengatakan akan dinas luar kota selama 2 hari. Biasanya ia akan memberitahuku lebih awal, memintaku bantu menyiapkan pakaian, mengecek jadwal, bahkan sering mengajakku ikut kalau tempatnya menarik. Tapi kali ini tidak. Baru dikasih tahu tadi pagi, katanya sambil menenteng koper kecil. Mepet banget. Aku menatapnya, mencoba membaca sorot matanya. Dinas kemana? Bandung. Cuma 2 hari. Paling Jumat sore udah balik. Aku mengangguk, lalu bertanya pelan. Kamu perlu aku bantu bawakan apa? Ia tersenyum tipis. Enggak, udah aku siapkan semua. Dan entah kenapa, kalimat itu menyayat lebih dari yang seharusnya. Setelah Revan pergi, aku mencoba tetap sibuk. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan, berharap bisa melupakan perasaan buruk yang menggantung seperti awan hitam. Tapi tetap saja, hatiku terus mengarah ke satu pertanyaan besar. Siapa perempuan itu? Malam harinya, aku duduk di meja makan bersama Bu Marni. Kami makan berdua, karena Revan masih di luar kota. Tapi suasana tetap terasa sempit. Tak ada percakapan, hanya bunyi sendok yang menyentuh piring. Ibu tahu, Revan itu capek. Kerja, urus rumah, masih juga dituntut yang macam-macam, katanya tiba-tiba, seolah menjawab pertanyaan yang tak kuucap. Aku menoleh, menahan diri agar tak terpancing. Aku enggak menuntut, Bu. Aku hanya ingin suami yang jujur dan terbuka. Bu Marni tertawa kecil. Jujur itu penting, tapi kalau perempuan terlalu banyak tanya, ya laki-laki jadi malas pulang. Aku terdiam. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sudah menyimpan kesimpulan di kepalanya. Keesokan harinya, aku pergi kerja seperti biasa. Tapi siang harinya, aku izin keluar sebentar dengan alasan ada keperluan pribadi. Padahal, aku sedang menuju kantor Revan. Sampai di sana, aku menemui temanku, Tari, yang bekerja di bagian administrasi. Aku tidak langsung menanyakan soal Revan. Kami mengobrol ringan dulu, lalu secara halus aku menyelipkan pertanyaan. Oh ya, Revan katanya dinas ke Bandung, ya? Tari menatapku bingung. Dinas ke Bandung? Kayaknya enggak, deh. Minggu ini malah enggak ada jadwal dinas dari bagian dia. Jantungku berhenti sejenak. Yakin, Tar? Tanyaku, nyaris berbisik. Tari mengangguk. Yakin. Aku yang rekap surat tugas. Aku pamit dengan senyum hambar, lalu melangkah keluar dengan kepala berdenyut. Jadi, kemana Revan pergi? Dan dengan siapa? Sore itu aku pulang dengan kepala penuh. Rasanya ingin menangis, marah, atau memecahkan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa kulakukan.
Saat tiba di rumah, aku mendapati Bu Marni sedang di dapur. Di depannya, 2 piring dan 2 gelas teh tersaji. 1 mangkuk kecil berisi salad buah yang belum disentuh. "Oh, kamu udah pulang," katanya santai. "Tadi ada teman ibu mampir." Aku menatap meja. 2 piring, 2 gelas, tapi tak ada jejak siapapun. Temennya siapa, Bu? Teman lama. Dulu pernah tinggal di kampung yang sama. Kebetulan lagi lewat. Aku diam. Ini bukan kali pertama ada tamu misterius yang kebetulan lewat. Tapi siapapun dia, entah kenapa hatiku berkata bahwa aku harus lebih waspada. Malam itu aku kembali mengecek CCTV. Dan dugaanku benar. Seorang perempuan datang sekitar pukul 2 siang. Rambut panjang, postur ramping. Tapi kali ini ia memakai masker. Dan begitu ia masuk, Bu Marni menyambutnya dengan senyum lebar. Senyum yang tidak pernah ia berikan padaku. Perempuan itu duduk cukup lama di ruang tamu. Lalu mereka ke dapur. Mengobrol. Tertawa. Dekat. Terlalu dekat. Jantungku berdegup lebih kencang. Siapa dia? Kenapa dia datang ketika Revan tidak di rumah? Atau jangan-jangan Revan tetap ada di kota, dan mereka hanya menyembunyikannya dariku? Malam-malamku berubah. Aku tak lagi bisa tidur dengan tenang. Kepalaku dipenuhi dugaan dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang menyesakkan dada. Tapi aku masih diam. Masih menyimpan semuanya sendiri. Sampai suatu hari, aku membuka lemari Revan dan menemukan satu benda kecil yang menjatuhkan seluruh pertahananku. Di dalam jaketnya, tersembunyi rapi di saku dalam, ada sehelai nota hotel. Hotel bintang 4, di Bandung. Ditemukan 2 hari setelah ia mengaku dinas. Dan nama yang tercetak di sana, Revan Nugraha, double room. Double, bukan single. Tanganku gemetar saat menggenggam kertas itu. Ini bukan dugaan lagi. Ini bukan firasat. Ini bukti. Tapi aku belum tahu siapa perempuan itu. Dan yang membuatku makin hancur, di bawah nota itu, kulihat ada sebuah bungkus perhiasan mungil. Kotak kecil berwarna merah marun. Kosong. Kalung. Cincin. Untuk siapa? Bukan untukku. Karena aku tak pernah menerima apapun. Pagi itu matahari menyinari rumahku seperti biasa. Tapi cahaya hangatnya tak mampu menembus dinginnya suasana hati yang mengurungku. Rumah ini dulu terasa nyaman. Tapi sekarang, setiap sudutnya terasa menyimpan rahasia. Aku masih belum berani bicara apapun ke Revan. Entah kenapa, ada bagian dari diriku yang masih ingin percaya bahwa ini semua hanya salah paham. Tapi bukti demi bukti sudah bicara. Dan pagi ini, semua semakin jelas. Saat aku turun dari kamar, kulihat Bu Marni sedang menelepon di ruang makan. Suaranya rendah, hampir berbisik, tapi aku bisa menangkap sepenggal kalimat saat aku melewati ruang makan dengan langkah pelan. "Iya, nanti sore aja, ya. Revan juga udah pulang hari ini. Jadi kamu bisa sekalian kenalan lebih dekat." Langkahku terhenti. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Kenalan? Dengan siapa? Siapa yang mau dikenalkan ke Revan? Bu Marni terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Udah, tenang aja. Rumah ini rumah kamu juga sekarang." "Rumah kamu juga? Apa maksudnya?" Aku berdiri membeku di balik dinding. Napasku tercekat. Tapi detik berikutnya, suara langkah kaki Bu Marni mendekat. Aku buru-buru berjalan cepat ke dapur, berpura-pura mengambil gelas. Tak lama,
Ia menyusulku. Kamu tumben bangun telat, katanya singkat. Maaf, Bu. Semalam kurang enak badan. Jawabku seadanya, menahan gejolak dalam dada. Ya, kamu tuh jangan kebanyakan mikir. Laki-laki tuh paling gak suka istri yang kelihatan capek dan kusut. Harus tetap tampil cantik dan segar, ngerti? Aku hanya tersenyum kaku. Komentarnya seperti biasa, menyalahkanku. Seolah jika Revan berubah, itu salahku. Seolah jika rumah tangga ini retak, itu tanggung jawabku. Hari itu, aku memutuskan untuk bekerja dari rumah. Tapi bukan karena lelah. Aku hanya ingin tahu siapa yang akan datang sore nanti. Dan benar saja. Pukul 4 sore, sebuah mobil putih berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari sela gorden. Seorang perempuan turun dari mobil. Rambut panjang. Berpakaian rapi dan terlalu cantik untuk disebut teman lama, Bu Marni. Tapi yang membuatku tercekat, Bu Marni keluar menyambutnya dengan pelukan. Pelukan hangat. Tertawa bersama. Seolah mereka sangat dekat. Aku buru-buru mundur. Jantungku berdetak keras. Tanganku gemetar saat memegang pinggiran meja. Dia lagi. Perempuan yang sama. Perempuan dari CCTV. Aku tidak keluar menyapa. Aku diam di kamar. Pura-pura tak tahu. Tapi telingaku tajam. Kudengar suara tawa mereka. Langkah kaki mereka di ruang tamu. Suara gelas dan piring yang beradu. Dan yang membuat darahku mendidih. Saat ku dengar suara Bu Marni berkata dengan riang, "Nanti kalau Revan pulang, Ibu kenalinnya. Dia pasti senang ketemu kamu." Senang? Senang kenapa? Lalu suara perempuan itu menjawab pelan. Aku deg-degan, Bu. Nanti dia kaget enggak, ya? Aku menggigit bibirku hingga nyaris berdarah. Apa maksud semua ini? Malamnya, Revan pulang. Aku menunggunya di kamar. Duduk di ujung ranjang dengan dada sesak. Ingin kutanya langsung. Ingin kutunjukkan nota hotel itu. Ingin kulontarkan semua isi hati yang kutahan selama ini. Tapi langkah Revan tidak langsung ke kamar. Ia berhenti di ruang tengah. Lalu suara-suara mulai terdengar. Suara tawa kecil. Suara sapaan hangat, suara canggung yang dibuat-buat. Tak lama, langkah kakinya terdengar menaiki tangga. Pintu kamar dibuka perlahan. Revan masuk. Ekspresinya gugup, tapi ia mencoba bersikap biasa. Kamu udah makan? Belum. Kamu? Udah tadi sama ibu. Aku memandang matanya. Sama ibu, atau sama tamunya ibu? Revan terdiam. Aku berdiri perlahan, mendekatinya. Kamu kenal perempuan itu, Revan? Matanya menghindar. Perempuan yang mana? Nggak usah bohong. Aku lihat dari CCTV. Aku dengar dari suaramu barusan. Dia bukan teman ibumu, kan? Revan menghela napas, duduk di tepi ranjang. Itu, teman lama aku. Ibu yang ngajak dia ke sini. Kebetulan ketemu di acara reuni keluarga besar ibu di Bandung waktu itu. Bandung? Jadi benar. Dia ada di Bandung saat kamu bilang dinas. Bersama perempuan itu. Kamu ke Bandung bukan karena kerja, kan? Ia terdiam lagi. Aku bisa melihat tubuhnya menegang. Revan, suaraku mulai bergetar. Aku istrimu. Aku punya hak untuk tahu. Akhirnya ia bicara, tapi kalimatnya seperti belati. Jangan terlalu banyak curiga. Naila, kamu makin hari makin beda. Aku capek.
Naik, capek sama kamu yang terlalu banyak tuntutan. Aku terhenyak. Tuntutan? Aku bahkan gak pernah minta apa-apa darimu. Kamu gak sadar. Tapi kamu berubah. Dingin. Aku sibuk sama kerjaan. Rumah ini sepi. Aku mundur satu langkah. Mataku mulai berkaca-kaca. Jadi itu alasan kamu pergi dengan perempuan lain? Dia cuma teman, Naila. Kalimat itu terdengar seperti tamparan. Tapi aku tahu, itu hanya topeng. Revan berbohong. Keesokan paginya, aku mendapati Bu Marni sudah duduk di meja makan bersama perempuan itu. Mereka sarapan bersama. Tertawa. Seperti ibu dan anak. Dan saat aku turun, Bu Marni menoleh padaku dan berkata dengan senyum palsu. Naila, kamu belum kenalannya? Ini Tiara. Dia bakal beberapa hari tinggal di sini. Biar bantu ibu. Tinggal? Aku nyaris tersedak. Tinggal? Di rumah ini? Di rumahku? Kenapa nggak bilang dulu, Bu? Tanyaku pelan. Lah, rumah ini kan rumah keluarga. Kamu nggak perlu tahu semua yang ibu lakukan. Lagian, ibu juga nggak ganggu kalian, kan? Tiara tersenyum manis. Senyum yang membuatku ingin melempar gelas di meja. Tapi aku hanya menunduk, menahan semua rasa marah yang mulai membakar dada. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagiku. Tiara ada di mana-mana. Di ruang tamu, di dapur, bahkan di kebun belakang tempat aku biasa menyendiri. Ia terlalu nyaman, terlalu bebas. Seolah rumah ini memang miliknya juga. Dan Revan? Ia makin jauh, pulang makin malam. Kadang tak pulang sama sekali. Tapi yang membuatku makin hancur, ia tak pernah lagi menatapku dengan cinta. Bahkan saat aku sakit, ia hanya menyuruh Tiara mengantarkanku obat. Tiara, bukan dia, bukan suamiku. Dan Bu Marni, bukannya menenangkan, ia justru memperburuk keadaan. Makanya, jaga suami itu baik-baik. Jangan cuma bisa kerja, kerja, kerja. Laki-laki tuh butuh perhatian, bukan istri yang sok sibuk. Aku membisu. Dalam hatiku, aku bersumpah, kalau ini caramu mempermalukanku, Bu, tunggu. Aku akan membuat kalian semua merasakan apa arti kehilangan. Sudah 3 hari Tiara tinggal di rumah ini, dan selama itu pula, aku hidup seakan menjadi tamu di rumahku sendiri. Aku memasak, tapi bukan untuk suamiku. Aku membersihkan rumah, tapi bukan lagi dengan hati penuh cinta. Rumah ini kini penuh bisik-bisik dan tatapan mencurigakan. Dan di balik semua itu, satu nama terus menghantui pikiranku, Tiara. Pagi itu, aku memutuskan tak lagi berdiam diri. Cukup sudah, aku bukan boneka. Aku bukan istri yang bisa disingkirkan begitu saja. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku menyusup masuk ke ruang kerja Revan. Tempat itu dulunya milikku juga. Tapi sejak Tiara tinggal di sini, Revan mulai mengunci pintu kamar kerjanya. Untung saja, aku masih punya salinan kunci lama. Dengan hati-hati, aku buka laci-laci mejanya. Tangan ini gemetar, tapi mataku fokus. Aku tahu aku sedang berjudi, tapi aku tak bisa lagi tinggal diam. Lalu aku menemukannya. Sebuah amplop. Di dalamnya ada foto-foto. Bukan foto biasa. Revan dan Tiara. Di sebuah kafe. Di hotel. Bahkan ada satu foto saat mereka berdua saling menggenggam tangan di sebuah pantai. Aku nyaris tak percaya. Mereka bukan sekadar dekat.
Mereka seperti pasangan. Satu foto jatuh ke lantai. Aku memungutnya, dan jantungku hampir berhenti. Foto itu memperlihatkan Revan mencium dahi Tiara, dengan latar belakang kamar hotel yang jelas. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Aku marah. Aku ingin berteriak. Tapi aku tahu, aku harus menahan semua itu untuk saat yang tepat. Aku simpan semua bukti ke dalam tas kecil, lalu keluar dari ruang kerja seperti tak terjadi apa-apa. Malamnya, suasana rumah tampak normal. Bu Marni tertawa seperti biasa bersama Tiara. Revan duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel, seakan tak ada beban di hidupnya. Aku duduk tak jauh dari mereka, tapi tak ada satupun yang menyapaku. Bahkan Revan hanya melirik sekilas. Lalu Bu Marni membuka suara. "Naila, Ibu dengar kamu sering buka laptop malam-malam di kamar. Kerja terus ya?" Aku menatapnya. "Iya, Bu. Cari uang buat bayar listrik rumah ini." Seketika suasana hening. Tiara menyentuh lengan Bu Marni seolah menenangkan. Bu Marni tersenyum sinis. "Kamu tuh istri. Jangan sampai terlalu sibuk kerja sampai lupa melayani suami. Itu makanya." Ia berhenti sejenak, seolah menyusun kalimat paling menyakitkan yang bisa ia lontarkan. "Suami kamu itu butuh perhatian dari perempuan yang ngerti keadaan, bukan yang sibuk mikir kerjaan terus." "Perempuan yang ngerti keadaan?" Aku menoleh tajam ke Tiara. "Maksud Ibu seperti Mbak Tiara?" Tiara langsung pura-pura tersedak, meminum airnya cepat-cepat. Revan berdiri. "Naila, cukup. Kamu jangan kasar sama tamu Ibu." "Tamu?" Aku berdiri, menghadapi mereka semua. Kalau dia memang tamu, kenapa tidur di rumah ini lebih lama dari yang seharusnya? Kenapa selalu muncul pas kamu pulang, Revan? Dan kenapa saat aku buka laci meja kamu, aku nemu foto-foto yang menjijikkan?" Revan membeku. Bu Marni langsung berdiri. Marah. "Kamu nyelonong masuk ke ruang kerja suami kamu? Kurang ajar." "Apa saya lebih kurang ajar dari kalian? Dari ibu yang dengan senyum penuh kebohongan membawa perempuan ini masuk rumah saya? Dari Revan, suami saya sendiri, yang mencintai perempuan lain tapi tetap tidur sekasur dengan saya setiap malam seolah tak terjadi apa-apa?" Tiara mulai panik. "Naila, aku nggak tahu kamu." "Berhenti, Tiara. Potongku. Aku tahu kamu yang ada di hotel itu. Aku lihat CCTV-nya. Dan sekarang aku punya semua foto-fotonya. Jadi jangan berpura-pura." Revan maju. Wajahnya merah padam. "Jangan lebay, Naila. Jangan buat drama di rumah." Aku tertawa pahit. "Drama? Kalian sudah mulai cerita ini sejak kapan? Sejak kamu bohong dinas ke Bandung? Atau sejak ibumu memperkenalkan teman lama yang ternyata selingkuhanmu?" Bu Marni meledak. "Jangan bawa-bawa saya. Ibu cuma mau yang terbaik buat Revan." "Yang terbaik? Membantu anak ibu selingkuh dan tinggal satu atap dengan istrinya sendiri? Ibu itu bukan mertua, Bu, tapi musuh dalam selimut." Tiara mulai menangis. Tapi aku tak peduli. Saat ini bukan waktunya untuk simpati. Ini waktunya membongkar segalanya. "Aku akan keluar dari rumah ini," kataku akhirnya. "Tapi bukan tanpa membawa apapun. Aku akan bawa semua bukti ini. Aku akan tuntut kalian, Revan, kamu, dan ibumu, dengan semua yang layak kalian dapat." Revan mengepalkan tangan. "Kamu nggak akan bisa buktikan apa-apa. Itu cuma foto,
Dan kamu nggak punya rekaman suara atau bukti video. Aku mendekatinya. Oh ya? Coba kamu cek speaker kecil yang ada di belakang vas bunga ruang tamu. Sudah 2 hari aku rekam semua obrolan kalian. Mau dengar sendiri? Revan dan Bu Marni sama-sama terdiam. Aku bukan istri yang lemah. Dan aku bukan perempuan yang mudah diinjak. Kalian pikir aku akan menangis dan lari? Aku akan hancurkan kalian satu persatu, dengan cara paling halus, paling elegan, dan paling menyakitkan. Malam itu aku tidak tidur. Aku mengepak beberapa barang pribadi. Bukan untuk kabur, tapi untuk keluar dengan kepala tegak. Di dalam kamar, aku menatap cermin. Wajahku memang penuh luka, tapi mataku tidak lagi sama. Mataku kini menyala dengan dendam dan tekad yang membara. Kalian pikir kalian sudah menang? Kalian belum tahu siapa aku. Aku Naila. Dan ini belum berakhir. Pagi itu, aku bangun bukan sebagai istri yang hancur. Aku bangun sebagai perempuan yang tak akan diam dipermainkan. Dengan langkah tenang, aku keluar kamar mengenakan pakaian kerja terbaikku. Blazer biru tua yang dulu kubeli dari gaji pertamaku. Sepatu hak rendah favorit yang selalu kupakai saat mengambil keputusan besar. Revan sedang duduk di meja makan, memandangi layar ponselnya sambil sesekali melirik Tiara yang duduk di seberangnya. Tiara menunduk, tak sanggup menatapku. Bu Marni hanya mendengus begitu melihatku turun. Pagi-pagi udah mau pergi aja. Naila, nggak masak dulu buat suami? Aku tersenyum tipis. Mulai sekarang, Bu, saya berhenti jadi pembantu rumah ini. Mau makan? Masak sendiri. Atau mungkin, Tiara bisa bantu. Tiara tersentak. Revan memukul meja. Naila, jaga sikapmu. Aku meliriknya dingin. Kau seharusnya bilang itu ke dirimu sendiri, Revan. Atau ke perempuan yang duduk di sebelahmu. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar rumah, membiarkan ketiganya terbakar amarah dan rasa malu yang baru saja kubakar seperti minyak panas. Aku langsung menuju kantor pengacara langgananku, Mas Raihan. Dia teman kuliah yang kini menjadi pengacara keluarga kaya raya di Jakarta. Sejak lama kami saling percaya, dan hari ini, aku butuh bantuannya. Gila, Nai, kamu serius? Mas Raihan menatapku lekat setelah aku tunjukkan semua bukti, foto, rekaman suara, dan data rekening hotel yang menunjukkan Revan dan Tiara berkali-kali menginap bersama. Lebih dari serius, jawabku. Aku mau Revan kehilangan semuanya. Nama baiknya, hartanya, bahkan pekerjaannya. Raihan mengangguk pelan. Kita bisa tuntut perzinaan. Tapi kalau kamu mau langkah yang lebih menyakitkan, biar aku bantu sebarkan semuanya ke media sosial. Ini bukan cuma balas dendam, Nai. Ini pembalasan setimpal. Aku menatapnya. Aku nggak butuh drama murahan. Aku mau kehormatan mereka hancur di depan orang-orang yang paling mereka jaga citranya. Raihan tersenyum tipis. Bagus. Kita mulai dari yang halus. Langkah pertama, aku menghubungi HRD tempat Revan bekerja. Berpura-pura sebagai klien, aku minta bertemu langsung dengan manajer divisinya, Pak Daniel. Saat pertemuan, aku memperkenalkan diri dengan tenang. Lalu kutunjukkan semua bukti dan rekaman. Maaf, Bu Naila, ini sangat berat. Pak Daniel terlihat gelisah. Perusahaan kami tak toleransi dengan skandal semacam ini. Revan bisa dipecat? Potongku. Silakan.
Aku tidak memaksa. Tapi aku yakin Dewan Direksi akan memilih menjaga nama baik perusahaan daripada mempertahankan seorang manajer yang menyalahgunakan waktu kerja dan fasilitas kantor untuk bermain api dengan pelakor. Pak Daniel hanya mengangguk berat. Kami akan evaluasi hari ini juga. Langkah kedua, aku mendatangi rumah orang tua Tiara. Ibu Tiara, Bu Ratih, mengenal keluargaku sejak dulu. Ia menyambutku dengan senyum kaku. Ada apa, Naila? Aku cuma mau mengingatkan, ucapku dengan suara halus. Putri ibu sekarang tinggal di rumahku, bersama suamiku, dan mereka berselingkuh di depan mataku. Bu Ratih langsung pucat. Apa? Tiara? Tidak mungkin. Ini buktinya, kataku, menyodorkan foto dan rekaman. Tolong beritahu putri ibu. Kalau dia tidak angkat kaki dari rumahku dalam 3 hari, semua ini akan aku unggah ke grup alumni SMA, grup RT, bahkan ke Facebook komunitas keluarga besar. Bu Ratih tampak seperti baru ditampar kenyataan. Aku akan bicara padanya. Bagus, jawabku. Lebih baik keluarga yang malu duluan daripada seluruh kota tahu anak ibu pelakor. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Biar Bu Ratih sendiri yang mencerna fakta pahit itu. Sorenya, saat aku pulang, rumah terasa lebih panas dari biasanya. Revan sedang menunggu di ruang tamu. Wajahnya tegang. Tiara duduk di tangga. Matanya bengkak, sedangkan Bu Marni mondar-mandir seperti ayam kehilangan induk. Kamu kemana aja, Naila? Bentak Revan. Aku ngurus masa depanku dan kehancuran kalian, jawabku ringan. Revan melempar amplop ke meja. Aku dilaporin. HRD manggil aku. Kamu maunya apa sih? Cuma satu. Jawabku, keluar dari hidupku. Bawa serta ibumu dan pelakor itu. Rumah ini milikku. Atas nama warisan orang tuaku. Kalian tinggal di sini cuma karena aku izinkan. Jangan mentang-mentang rumah ini atas nama kamu. Kamu bisa usir orang seenaknya. Bu Marni membentak. Aku menatapnya dingin. Ibu tahu kenapa aku diam selama ini? Karena aku hormat pada suami dan mertuaku. Tapi sekarang, ibu bawa pelakor ke rumah saya. Lalu suami saya tidur dengan perempuan itu? Hormat saya sudah habis. Dan ini bukan seenaknya. Ini pantas. Tiara berdiri, mencoba menyela. Naila, aku minta maaf. Sungguh. Aku nggak berniat ganggu. Tiara. Suara keras terdengar dari luar. Bu Ratih muncul di pintu. Wajahnya marah besar. Pulang sekarang. Kamu bikin malu keluarga. Bentaknya. Tiara langsung menangis. Berlari ke ibunya. Revan mencoba menahan. Tapi Bu Ratih menampar tangan Revan. Jangan sentuh anak saya. Kalian berdua menjijikkan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin. Satu persatu, topeng itu mulai jatuh. Malam itu, hanya aku dan Bu Marni yang tersisa di rumah. Revan menghilang entah kemana. Tiara dipaksa pulang. Dan kini, Bu Marni tak punya sekutu lagi. Ibu kalah. Kataku pelan. Dan ini baru permulaan. Bu Marni menatapku tajam. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir Revan gak akan balas? Aku tersenyum tipis. Silakan. Tapi pastikan dia kuat mental. Karena aku masih punya banyak rekaman. Banyak saksi. Dan banyak cara. Ini perang, Bu. Dan aku main cantik. Bu Marni terdiam.
Ia tahu, saat ini, ia sudah tak punya pijakan lagi. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, menatap langit. Aku masih sendiri. Tapi kali ini, bukan dalam kesedihan. Aku sendiri karena aku kuat. Aku sendiri karena aku bersiap. Dan aku sendiri, karena aku tahu, besok mereka akan kehilangan lebih banyak. Perang baru dimulai. 3 hari setelah Tiara dipulangkan paksa oleh ibunya, suasana rumah semakin sepi, tapi ketegangan menggantung di udara. Revan belum juga kembali. Bu Marni lebih banyak mengurung diri di kamar, hanya keluar kalau benar-benar lapar. Dan aku hidup seperti biasanya, dengan satu perbedaan, aku tak lagi ragu untuk membalas. Pagi itu, aku duduk di ruang kerja sambil menelusuri ponsel. Tak banyak orang tahu bahwa aku punya followers cukup banyak di Instagram. Bukan karena aku selebriti, tapi karena aku punya bisnis kecil-kecilan di bidang perawatan kulit. Klien-klienku orang kelas menengah ke atas, istri pejabat, sosialita, bahkan selebgram lokal. Dan pagi ini, aku unggah sesuatu. Sebuah postingan anonim. Foto, sebuah kamar hotel dan kemeja pria yang tergeletak di ranjang. Caption: jika suamimu sering pulang larut, tak pernah menyentuhmu, dan ibunya selalu memihak wanita asing yang tiba-tiba tinggal di rumah, mungkin kamu sedang berbagi ranjang dengan pelakor. Tanda-tandanya sederhana. Parfum asing di mobil, transfer diam-diam, dan senyum manis palsu dari ibu mertua. Mereka pikir kita diam karena lemah. Sampai mereka sadar, kita sedang menyiapkan peluru paling tajam untuk menembus harga diri mereka. Pelakor bertopeng malaikat. Menantu yang tersakiti. Perang dimulai. Butuh waktu 2 jam sebelum postingan itu viral. Grup WhatsApp alumni mulai ribut. Beberapa temanku mulai mengirim pesan. Itu kamu, Nay? Tapi aku tak menjawab. Yang menarik, akun kantor tempat Revan bekerja mulai menghapus foto-foto kegiatannya. Grup internal kantor, yang sempat kubuntuti diam-diam lewat akun fake, sudah mulai panik. Ternyata kabar Revan tidur dengan rekan kerja, dan dibongkar oleh istrinya sendiri, sudah jadi bahan gunjingan satu lantai. Belum lagi klien Tiara di tempat kerja lamanya, tempat ia dulu menjadi konsultan, mulai membatalkan kontrak. Karena apa? Seseorang mengirimkan voice note tentang Tiara yang berbisik manja ke Revan saat meeting via Zoom. Dan ya, suara itu datang dari salah satu rekaman yang kupunya. Malamnya, Revan akhirnya pulang. Wajahnya kusut. Matanya merah seperti habis menangis atau marah besar. "Apa yang kamu lakukan, Naila?" teriaknya begitu masuk rumah. Aku tenang saja, menyeduh teh di dapur seperti biasa. "Banyak. Bisa lebih spesifik?" "Kamu udah hancurin karir aku. Hancurin nama baik aku. Kamu gila." "Gila?" Aku berbalik, menatapnya tajam. "Kamu tidur dengan perempuan lain di rumahku. Ibumu membela pelakor yang tinggal di bawah atap yang kubiayai. Tapi kamu nyebut aku yang gila." Revan menggertakkan gigi. "Kamu mau apa? Uang?" Aku tertawa pendek. "Aku nggak butuh uangmu, Revan. Aku butuh kamu merasakan rasanya diabaikan, dikhianati, dan disudutkan. Sama seperti yang kalian lakukan padaku." Bu Marni muncul dari kamar. Wajahnya penuh amarah. "Kamu puas, ya? Bikin anakku dihina di mana-mana." Aku menatapnya. "Belum. Tapi sebentar lagi, Bu." Besoknya, aku mengadakan arisan rutin di rumah. Tapi kali ini,
Tamunya istimewa, para istri dari para atasan Revan. Beberapa di antaranya kenal dekat denganku karena sering beli produk skincareku. Aku tahu persis siapa yang harus diundang. Maaf ya, rumahnya agak berantakan. Maklum, lagi konflik rumah tangga. Ucapku dengan senyum lebar saat menyambut mereka. Astaga, Nai, aku dengar-dengar suamimu selingkuh ya? Bisik salah satu dari mereka. Aku tersenyum. Lebih buruk, dia bawa selingkuhannya tinggal di rumah. Dan ibunya justru yang kasih lampu hijau. Gila, kata seorang tamu, matanya melotot. Udah gitu, katanya dia mau cerain kamu, ya? Tanya lainnya. Aku tertawa kecil. Dia boleh coba, tapi dia lupa satu hal. Rumah ini milikku. Mobil itu atas namaku. Rekening bersama? Sudah kublokir. Mau cerai? Silakan. Tapi jangan harap dia keluar dari pernikahan ini tanpa kehilangan semuanya. Mereka bersorak kecil, terkagum-kagum. Dan yang paling penting, seorang dari mereka ternyata istri dari salah satu komisaris tempat Revan bekerja. Dan beliau sangat tidak suka mendengar istrinya menyebut nama suamiku di tengah geng pelakor. Sore harinya, Revan mendapat telepon. Aku bisa mendengarnya dari kamar. Apa? Saya disuspend. Kenapa? Terdengar suara keras dari seberang. Lalu Revan membanting ponselnya ke lantai. Wajahnya merah padam. Dia melihat ke arahku, ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Bu Marni bergegas masuk. Kenapa, Van? Ada apa? Revan hanya berkata pelan. Mereka tunda semua proyekku. Katanya karena skandal pribadi. Ini semua salah Naila. Salahkan dirimu sendiri, kataku sambil melangkah melewati mereka. Malam itu, aku memutar rekaman video terakhir yang kusimpan. Rekaman CCTV dari kamera tersembunyi di ruang tamu, saat Revan dan Tiara bercumbu mesra di sofa 1 minggu sebelum aku bongkar semuanya. Aku menyimpannya bukan untuk media sosial, tapi untuk hari pengadilan. Dan kini, kuatur rencana berikutnya. Aku ingin Revan kehilangan hak asuh atas harta bersama. Aku ingin Bu Marni terusir dari rumah ini. Dan aku ingin semua orang tahu, jangan pernah menginjak harga diri seorang perempuan yang tak bersalah. Pagi itu, udara di rumah ini tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Rasanya seperti ladang ranjau. Revan berjalan hilir mudik di teras. Teleponnya tak lepas dari telinga. Bu Marni mengamati dari ruang tamu dengan ekspresi cemas dan penuh kebencian. Dan aku, duduk di meja makan, sarapan dengan tenang, membaca surat kabar seolah tak ada yang terjadi. Aku nggak bisa terus kayak gini. Nama aku udah jelek di mana-mana. Karir hancur. Teman kantor udah mulai menjauh. Gerutu Revan sambil menutup telepon dengan kasar. Bu Marni merapat padanya. Sabar, Revan. Kita nggak boleh kalah sama perempuan licik kayak Naila. Mama udah bilang kan, dia terlalu pintar. Tapi kita bisa kalahkan dia dengan satu cara. Apa? Kita jebak dia. Fitnah dia. Biar dia yang kelihatan bersalah. Kalau bisa, sekalian ambil semua harta dia. Revan tampak ragu, tapi Bu Marni menatapnya penuh keyakinan. Ingat, rumah ini atas namanya. Kita nggak bisa terus tinggal di sini kalau dia usir kita. Tapi kalau kita yang duluan menjatuhkan dia, kita bisa balikan keadaan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat surat panggilan dari polisi. Isinya sungguh mengejutkan.
Aku dilaporkan karena kekerasan dalam rumah tangga. Lucunya, pelapornya adalah Evan. Aku mendatangi kantor polisi dengan kepala tegak. Di ruang interogasi, seorang penyidik wanita muda menyambutku dengan lembut. Bu Naila, laporan yang masuk dari suami ibu menyebutkan bahwa ibu pernah melempar barang padanya dan mengancam dengan pisau. Aku nyaris tertawa. Oh, dia lupa menyebutkan bagian di mana dia tidur dengan wanita lain di rumah saya. Penyidik itu tersenyum tipis. Kami sudah banyak terima kasus aneh, Bu. Tapi tenang saja. Kami akan proses sesuai aturan. Tapi, kami juga tahu banyak netizen yang mendukung ibu. Kami nggak bisa tutup mata. Aku menarik napas lega. Setidaknya, publik masih berada di pihakku. Sore itu, aku pulang ke rumah dan melihat Revan duduk di teras, tersenyum mengejek. Seru ya, Nay? Sekarang kamu yang dipanggil polisi. Gimana rasanya? Aku balas dengan senyum yang lebih dingin. Gimana rasanya tahu semua fitnahmu akan segera balik menghantammu? Fitnah? Itu fakta. Oh ya? Fakta seperti kamu dan Tiara tidur di sofa rumah ini dan terekam kamera tersembunyi. Ekspresi Revan membeku. Aku punya semua rekamannya. Van. CCTV di ruang tamu. Aku juga simpan voice note dari Tiara. Kalau kamu pikir bisa menjeratku, maka kamu baru saja menggali lubang sendiri. Esoknya, aku bertemu dengan pengacaraku. Wanita bernama Bu Lestari, seorang pengacara tangguh yang dikenal suka menangani kasus KDRT dari sisi istri. Kita akan balas laporan Revan dengan laporan balik, pencemaran nama baik, perzinaan, dan pemalsuan data keuangan. Kita akan bongkar rekening dia yang ngasih uang ke Tiara selama ini, jelas Bu Lestari tegas. Aku mengangguk. Saya sudah siapkan semua bukti, Bu. Termasuk bukti transfer ke rekening atas nama Tiara dengan keterangan. Sayang, buat kamu beli baju. Sementara itu, Bu Marni mulai panik. Dia sadar posisi mereka semakin terpojok. Maka dia mulai menghubungi wartawan gosip murahan, mencoba menyebarkan isu bahwa Naila bukan istri baik-baik, dan bahwa dialah sebenarnya penyebab rumah tangga hancur. Sayangnya, aku lebih dulu mengirimkan bukti-bukti asli ke media yang kredibel. Foto-foto, video, voice note, hingga bukti kepemilikan rumah dan mobil. Dalam seminggu, nama Naila justru dielu-elukan sebagai perempuan tangguh yang melawan pengkhianatan. Sedangkan Revan dan Tiara berubah jadi bahan cemoohan nasional. Puncaknya, aku menerima surat dari pengadilan. Sidang cerai pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Dan hari itu, saat aku pulang ke rumah, aku melihat Bu Marni mengemasi barang-barangnya. Apa Bu Marni mau pergi? Dia menatapku dengan benci. Kamu menang hari ini. Tapi ingat, Revan itu anakku, dan aku akan pastikan kamu menyesal udah melawan kami. Aku tersenyum tipis. Bu Marni, saya menyesal hanya satu hal. Saya menyesal terlalu sabar menghadapi ibu selama ini. Dia membawa koper keluar, dan aku menutup pintu, untuk terakhir kalinya baginya. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sendirian. Tapi bukan kesepian, lebih kerasa damai yang telah lama hilang. Aku menyalakan satu video terakhir, rekaman Revan dan Tiara di kamar hotel. Tak lama lagi, video ini akan jadi bukti di persidangan. Aku menulis caption untuk unggahan berikutnya. Kadang kita harus membakar semuanya agar bisa tumbuh kembali. Dan kadang luka paling dalam justru jadi senjata paling mematikan.
Ruang sidang pagi itu terasa tegang. Aku mengenakan blazer putih tulang yang membuat penampilanku tegas dan bersinar. Di seberangku, Revan duduk dengan wajah pucat, ditemani oleh pengacaranya, seorang pria berusia 40-an yang tampak kaku. Di belakang Revan, duduk Bu Marni, terlihat seperti singa tua yang masih enggan menerima kekalahan. Dan di barisan penonton sidang, Tiara, dengan pakaian serba hitam dan kacamata gelap. Tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan satu hal, takut. Hakim membuka sidang. Suaranya mantap. Saudara Revan, Anda menggugat cerai Ibu Naila dengan tuduhan bahwa istri Anda melakukan kekerasan, tidak memberikan nafkah batin, dan bersikap kasar selama pernikahan. Benar. Revan mengangguk. Benar, Yang Mulia. Saudari Naila, Anda membawa bukti-bukti bantahan terhadap semua tuduhan ini. Aku berdiri. Benar, Yang Mulia. Dan lebih dari itu, saya membawa bukti perselingkuhan suami saya, beserta dokumentasi keuangan yang menunjukkan bahwa dia menggunakan dana rumah tangga untuk membiayai wanita lain. Hakim mengangkat alis. Silakan ditunjukkan. Pengacaraku, Bu Lestari, berdiri dan meletakkan satu map tebal ke meja hakim. Ia menjelaskan dengan suara tajam dan percaya diri. Di dalam ini, ada rekaman CCTV saat tergugat tertangkap basah membawa wanita lain ke rumah. Transkrip percakapan antara tergugat dan wanita tersebut. Bukti transfer rutin ke rekening atas nama Tiara Permata, sebesar 5 juta rupiah tiap minggu. Dan yang paling penting, video dari hotel tempat Revan dan Tiara bermalam, tertanggal hanya 2 hari setelah tergugat meninggalkan rumah. Semua mata tertuju ke arah Revan yang menunduk dalam-dalam. Bu Marni menatap Tiara dengan wajah menyala merah. Hakim membuka beberapa dokumen, membaca sejenak, lalu berkata, dengan bukti-bukti ini, tuduhan terhadap Ibu Naila tidak dapat dibenarkan. Bahkan, saya melihat adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh penggugat. Pengacara Revan tampak kikuk. Ia berdiri perlahan. Yang Mulia, melihat perkembangan ini, kami sebagai kuasa hukum memutuskan untuk mundur dari kasus. Semua orang terhenyak, termasuk Revan. Apa maksudnya? Seru Revan panik. Pengacaranya mendesah. Saya tidak membela kasus yang penuh kebohongan, Revan. Dan pria itu pun berjalan keluar ruang sidang, meninggalkan Revan sendirian di kursi penggugat. Tiara terlihat mulai berkeringat. Tangannya mencengkeram kursi penonton. Aku tak menatap Revan. Aku hanya memandang ke depan, ke arah hakim. Saya mengajukan permohonan pembagian harta gonogini, Yang Mulia. Tapi perlu saya tegaskan, rumah, mobil, dan 2 unit apartemen yang kami tempati selama ini adalah hasil usaha saya sendiri. Saya punya bukti pembelian, akta, dan dokumen perpajakan lengkap. Dapat diperlihatkan. Sudah saya lampirkan dalam berkas tambahan, Yang Mulia. Hakim memeriksa, lalu mengangguk. Maka keputusan pembagian harta akan berdasarkan bukti kepemilikan sah. Rumah dan semua aset yang terdaftar atas nama Ibu Naila tetap menjadi miliknya. Tergugat tidak memiliki hak. Wajah Revan memucat. Tangannya mengepal. Bu Marni tak tinggal diam. Ia berdiri dan menunjukku kasar. Ini nggak adil. Anakku kerja siang malam buat rumah itu. Aku menatapnya tajam. Kerja apa? Menipu? Selingkuh? Ibu sendiri yang bantu Tiara masuk ke rumah saya. Hakim memukul palu. Silakan diam. Ini ruang sidang, bukan pasar. Bu Marni terduduk.
Tapi saat itulah Tiara berdiri. Suaranya gemetar. Saya ingin bicara, Yang Mulia." Hakim menatapnya. "Anda siapa?" "Nama saya Tiara Permata. Wanita yang disebut dalam semua bukti itu." Semua orang terdiam. "Apa yang ingin Anda sampaikan?" tanya hakim. Tiara melepas kacamatanya. Matanya sembab, penuh tangis. Saya ingin minta maaf pada Ibu Naila. Saya memang menjalin hubungan dengan Revan. Tapi saya tidak tahu dia sudah menikah waktu pertama kali kami bertemu." Bu Marni langsung berdiri. "Bohong. Kamu yang goda anak saya." "Cukup, Bu Marni," potong Tiara sambil menangis. "Ibu yang suruh saya dekati Revan. Ibu yang bilang kalau saya berhasil bikin dia cerai, saya akan dikawinkan cepat. Ibu juga yang bantu saya tinggal di rumah itu saat ibu tahu Naila sedang sibuk kerja di luar kota." Semua mata berbalik pada Bu Marni. Aku nyaris tak percaya Tiara akhirnya bicara. Tapi aku tahu, dia hanya takut, tak sanggup hadapi tekanan sosial. Hakim kembali mengetuk palu. "Baik, pernyataan Anda akan dicatat. Ini menguatkan posisi tergugat. Dengan ini, gugatan cerai dikabulkan. Tergugat Naila resmi bercerai dan terbebas dari semua tuduhan. Semua aset tetap milik tergugat. Dan pihak penggugat akan dikenakan penalti pencemaran nama baik." Revan menunduk. Bu Marni menatapku